semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai asas-asas filsafat pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melisa Nur Asima Sindabutar, SPD MPD. Sebelum ke materi, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsma Wadda dengan NIM 2312030017. Di sini saya memiliki 3 subbab materi. Yang pertama, pengertian asas. Yang kedua, pengertian filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, asas-asas filsafat pendidikan. Pengertian asas. Asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak pengertian. Di antaranya ialah yang pertama dasar, atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Yang kedua dasar, atau perkumpulan atau organisasi. Sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu dan tujuannya. Yang ketiga hukum dasar. Tindakannya itu melanggar kemanusiaan. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamental, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Pengertian filsafat pendidikan. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis. Filsafat dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang menembusi dasar-dasar yang terakhir dari segala sesuatu. Sedangkan istilah pendidikan dalam bahasa Inggris yaitu education yang berarti berakar, dan bahasa Latinnya educare yang dapat diartikan pembimbingan berkelanjutan. Jika diperluas, arti etimologis itu mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Menurut Al-Syaibani dalam Jalaluddin dan Idi 2007 halaman 19, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Asas-asas filsafat pendidikan. Yang pertama, asas empirisme. Secara harfiah, arti empirisme dari kata Yunani imperia yang berarti pengalaman. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari perintis adalah John Locke tahun 1632 sampai 1704. Dia mengagumi metode Descartes, tetapi ia tidak menyetujui isi ajarannya. Menurut Locke, rahasia mula-mula harus dianggap as white paper dan seluruh isinya dari pengalaman. Ada 2 pengalaman, yaitu lahiria atau sensation dan batinia reflection. Kedua sumber pengalaman ini menghasilkan ide-ide tunggal atau simple ideas. Jiwa manusiawi bersifat pasif, sama sekali dalam menerima ide-ide tersebut. Jika hal empirisme dibawa ke ranah pendidikan, maka empirisme mempunyai pengertian yang lebih spesifik, bahwasannya hasil pendidikan dan perkembangan itu bergantung pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak didik selama hidupnya. Pengalaman itu diperolehnya di luar dirinya berdasarkan perangsang yang tersedia baginya. John Locke berpendapat bahwa anak yang di dunia ini sebagai kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin atau tabula rasa yang belum ada tulisan di atas. Hal ini berarti baik dan buruknya anak tergantung pada baik dan buruknya pendidikan yang diterimanya. Dan beberapa ahli juga berpendapat, yaitu yang pertama menurut J.J. Rousseau tahun 1712 sampai 1778 bahwa manusia pada dasarnya baik sejak ia dilahirkan. Jadi kalau ada manusia yang jahat bukan karena benihnya, tapi dikembangkan setelah ia lahir, yakni setelah ia hidup di masyarakat dan setelah terpengaruh oleh lingkungan serta kebudayaan. Yang kedua menurut Ha Sun Ju tahun 289 sampai 230 sebelum Masehi bahwa manusia pada dasarnya adalah jahat. Akan tetapi untunglah manusia juga cerdas dan dengan kecerdasannya ia dapat mengolah kebaikan yang ada pada dirinya. Ia menjadi manusia yang baik karena ia bergaul dengan masyarakat. Jadi, manusia-manusia itu menjadi baik bukan karena benihnya, tetapi karena hidup dan bergaul dengan masyarakat.
Dan yang terakhir, menurut Mencius, tahun 372 sampai 289 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya baik, sehingga cipta pada dasarnya lebih pengertian yang dangkal. B. Asas Nafritisme. Asas Nafritisme bertolak dengan asas empirisme yang dianut oleh Schopenhauer, seorang filsuf bangsa Jerman tahun 1788 sampai 1860, yang berpendapat bahwa bayi lahir dengan pembawaan yang baik dan pembawaan yang buruk. Dalam hubungannya dengan pendidikan dan perkembangan manusia, ia berpendapat bahwa hasil akhir pendidikan dan perkembangan itu ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperolehnya sejak lahir. Asas Nafritisme berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan berhubungan dengan perkembangan anak didik. Aliran pendidikan yang menganut paham Nafritisme ini disebut aliran pesimisme. Dengan kata lain, Nafritisme merupakan aliran pesimisme atau murung dalam pendidikan. Berhasil tidaknya perkembangan anak tergantung pada tinggi rendahnya dan jenis pembawaan yang dimiliki oleh anak didik. Lingkungan tidak berarti apa-apa dalam perkembangan manusia. Apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, dan apa yang dipikirkan merupakan kecakapan yang dibawa sejak lahir. Tetapi, Nafritisme tidak menjelaskan bagaimana seseorang lahir dengan membawa potensi. Apakah potensi itu mempunyai hubungan sangat erat dengan kondisi orang tua atau tidak? Selama tidak ada penjelasan, dalam beberapa penelitian menyimpulkan bahwa anak sangat dipengaruhi oleh keadaan orang tua, baik keadaan fisik, psikis, maupun sosial ekonomi. Selanjutnya, asas konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman tahun 1871 sampai 1949. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan sangat penting. Bahkan, yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu. Apabila pengaruh lingkungan sama besar dan kuatnya dengan pembawaan siswa, maka hasil pendidikan didapat siswa itu pun akan seimbang dan baik. Dalam arti, tidak satu faktor pun yang dikorbankan secara sia-sia. Seterusnya, apabila pengaruh lingkungan lebih besar dan lebih kuat dari pembawaan, hasil pendidikan siswa hanya akan sesuai dengan kehendak lingkungan dan pembawaan atau watak dan bakat siswa tersebut akan terkorbankan. Oleh karena itu, William Stern disebut teori konvergensi, artinya memuat ke suatu titik. Jadi, menurut teori konvergensi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan mungkin diberikan. Yang kedua, membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan itu sendiri. Dan yang terakhir, pendidikan diartikan sebagai penolong atau pertolongan yang diberikan kepada lingkungan anak didik untuk mengembangkan pembawaan yang baik dan mencegah berkembangnya pembawaan yang buruk. Kesimpulannya, asas-asas filsafat pendidikan merupakan landasan filosofis yang mendasari pemikiran dan praktik pendidikan. Asas-asas ini memberikan kerangka berpikir yang terstruktur dalam memahami tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan. Sekian video dari saya, terima kasih yang sudah menonton.